5 kelopak ya. Rafflesia itu jarang lebih dari 5 kelopak. Kelopaknya sudah oranye sudah menghitam, karena ini sebentar lagi ya besok udah mulai layu ya. Yo, halo Rung, sama gue aku mau kete-kete. Terima kasih bergabung na Bakoriwo channel Maro Merape Lalan di bele, bantoit di bele. Bersama kita tema buah inspirasi, motivasi, dan kebahagiaan. Oh yo, jibak lupa subscribe, like, dan komen. Let's go! Let's take it. Halo Rum, halo cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, pada siang hari ini kami ingin mencoba mengajak kawan-kawan sekalian berwisata ya, mengisi hari libur. Dan sesuai dengan berita yang kami dapat kemarin di daerah Kepayang Bengkulu, khususnya di desa Tebatmono, ini lagi tumbuh atau lagi mekar bunga Rafflesia alnordi ya, di desa Tebatmono tersebut. Dan ada beberapa titik yang saat ini lagi tumbuh. Nanti kita melihat salah satunya di desa Tebatmono. Dan bunga Rafflesia ini sebenarnya saya sendiri secara pribadi belum pernah melihat secara dekat. Nah, Rafflesia ini bagaimana tumbuhnya ya, bagaimana warnanya dan sebagainya, ini nanti kita akan lihat di TKP. Dan sebelumnya perlu kami informasi kepada rekan-rekan juga sesuai dengan yang kami baca ya, bahwa Rafflesia ini adalah sering juga disebut dengan bunga bangkai. Nah, bunga bangkai dengan bunga Rafflesia ini berbeda. Nah, tapi Rafflesia juga memang memiliki aroma khusus juga kalau kita dekat ya, apalagi dia menjelang layunya. Ini biasanya bunga bangkai itu tambah busuk bau, seperti bangkai daging ya, seperti ya kalau istilah kita itu buntam ya. Nah, ini aroma itu sendiri untuk menarik ya serangga-serangga untuk mendekat, untuk membantu penyerbukan daripada bunga Rafflesia itu sendiri. Bunga Rafflesia ini ya sangat populer di dunia. Artinya ini adalah bunga tunggal yang bunganya cuma satu ya, yang terbesar di dunia. Bahkan besar daripada diameter bunga Rafflesia ini bisa mencapai 70 cm sampai dengan 110 cm, dan memiliki berat bisa mencapai 10 kg. Artinya bunga Rafflesia cukup besar. Dan bunga Rafflesia ini pertama kali ditemukan oleh dua orang pria Inggris, yaitu Dr. Joseph Arnold bersama Sir Thomas Hancock Raffles pada tahun 1818, itu tepatnya di Bengkulu Selatan waktu itu. Makanya Provinsi Bengkulu ya disebut dengan Bumi Rafflesia atau Bumi Rafflesia. Dan Rafflesia ini bisa hidup itu di ketinggian 35 meter sampai dengan 600 meter. Makanya ini di daerah yang pegunungan yang cukup tinggi tempatnya. Dan Rafflesia yang kita akan lihat nanti itu proses mekarnya ya, dari awal sampai hari ini itu memakan waktu cukup lama kawan-kawan. Itu 9 bulan. Nantinya 9 bulan dari spora yang tumbuh sampai dengan mekar. Dan sayangnya mekar Rafflesia ini waktunya sangat pendek ya, bisa 5 hari sampai dengan 7 hari. Artinya kalau begitu mekarnya ya nggak bisa berlama-lama, kita ingin melihat ke sana itu cuma ada 7 hari. Dan untuk itulah Rafflesia ini perlu kita jaga juga ya dari kepunahan. Karena menurut BKSDA juga ya, bahwa Rafflesia ini saat ini tuh ya terancam punah ya, karena banyaknya perambahan hutan, kemudian juga budaya masyarakat. Nah, sekarang masyarakat itu ada budayanya bahwa putih Rafflesia itu bisa dijadikan obat ya. Sebenarnya belum ada hasil
penelitian mengatakan laut putih itu satu untuk obat tertentu. Ini perlu kita juga sosialisasi masyarakat bagaimana kawasan hutan ya itu tetap terjaga dan tetap asri ya, sehingga bunga Rafflesia ini akan tumbuh terus. Nah, dan juga dari berita yang referensinya kami baca bahwa Rafflesia ini di dunia itu cuma ada 33 spesies, dan di Indonesia ini tumbuh dengan 14 spesies, 11 di antaranya itu ada di Pulau Sumatera ya, di Pulau Sumatera, nah khususnya di Provinsi Bengkulu ya, Sumatera Selatan, daerah Jambi juga ada ini di Rafflesia. Dan selain Indonesia juga ada negara jiran, ada tetangga juga, ada 3 negara di luar Indonesia itu pernah tumbuh juga di semenanjung Malaysia, kemudian juga tumbuh di Thailand dan di Filipina. Nah, inilah ya yang menjadi Rafflesia itu menjadi ikon ya, dan cukup membanggakan Provinsi Bengkulu ya, juga Indonesia, bahwa ini diberikan Allah dan diberikan Tuhan pada bangsa Indonesia, ada sesuatu yang membawa nama daerah kita, nama negara kita di mancanegara. Dan Rafflesia ini saat ini kalau lagi tumbuh itu menjadi ajang wisata juga, ya kan? Begitu beritanya tumbuh, nanti kita lihat saja banyak wisatawan yang datang ke sana. Nah, dan untuk itulah nanti pada hari ini ya kami mengajak kawan-kawan semua ya langsung ke TKP dan ikuti terus vlog kami sampai nanti. Oke, go kawan-kawan. Ini kawan-kawan, di tiap jalan ada pasang merek Rafflesia Arnoldi Mekar. Kemana? Oh itu ikhlasnya ibu. Ibu lihat aja dulu. Nanti ibu nggak puas, ibu udah nyumbang gitu kan. Enak. Nggak apa-apa sumbangan, nggak apa. Sumbangan. Ini kan ibu lihat aja dulu. Berapa hari Pak? Ini hari ke-7 Bang. Hari ke-7 ya. Berarti masih mekar tadi ya? Masih, kalau mekar masih tetap. Tapi udah mulai berubah coraknya itu. Udah mulai Katanya merah tua ya? Mekar lagi. Ya insya Allah nanti 2 minggu ke depan itu. Oh gitu ya? 2 minggu ke depan ada lagi. Itu nampak ya, bakal-bakal yang 2 minggu itu ya? Banyak, ya banyak. Banyak ya? Iya. Di sekitar sini lah? Sekitar sini Pak. Ada titik satu aja udah kelihatan itu. Yang titik yang sana lagi masih juga banyak. Itu ya? Nah, tapi kalau yang bakal mekar 2 minggu ke depan itu belum kita publikasikan, kita masih tutupin dulu karena takut nanti Iya. itu kita belum sempatkan jaga di sini, nanti udah ada yang besar. Iya, iya. Makasih Pak, informasinya Pak ya. Ya, Ini nanti coba dipandu kalau- lokasi ya. Oke kawan-kawan, ini agak ekstrim juga ya tempatnya. Diturun. Ini menurun berapa meter Pak? 300, Dari Pak. 300 meter ya, tidak jauh.
menurun terus. Menurun terus. Ini ada suara, itu siamang namanya kawan-kawan. Siamang. Penghuni hutan. Ini hutan lindung Pak ya? Hutan lindung. Hutan lindung ya. Bapak sebagai apa Pak di Karang Taruna? Kami punya lembaga peduli Puspa Langka dan lingkungan, Pak. Oh, apa namanya? Ya, itu LSM Pak ya? Puspa, kita bukan dari LSM, kita dari swadaya masyarakat, Swadaya malah masyarakat. keluarga, Pak. Iya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oh, di Curup, ya. Di kebun-kebun kopi Iya. itu masyarakat. Sekarang udah nggak ada lagi yang gitu. Ini kawan-kawan, Gimana banget, Bang? tempat hidupnya Rafflesia itu ya di hutan ya, di rimba-rimba yang masih asri, yang belum diganggu, belum dirambah ya. Cuacanya lembab Pak ya, yang masih terhindar dari perambahan hutan lah. Ini kawan-kawan, ini barang air. Kecil, ada air kecil di sini. Nah 100 meter lagi lokasi itu. Terus kawan-kawan, masih namanya perjuangan melihat bunga Rafflesia, walaupun sudah 1 minggu ya. Tapi wujudnya masih utuh Pak ya. Masih utuh. Kanan utuh. Ibu, Ya. Tapi Kanan biasa. lebih nyampe. Oh ya. Kalau sudah 7 hari itu, oh itu ya. Oh itu kawan-kawan, ini lokasinya sudah tampak, lokasinya sudah kelihatan. Nah itu, kita juga ada pengunjung. Nah itu kawan-kawan, nih. Ini ada campnya. Nah itu di balik orang itu ada itu bunganya. Ini tempat hidupnya kawan-kawan, sekitarnya di lembah ya, lembah atau jurang. Ini kita lihat dari dekat ya. Kita lihat dari dekat. Nah itu bunganya kawan, sudah merah tua ya, karena sudah hari ke-7. Nah, ini dia. Ini saya baru pertama kali melihat dari dekat. Dari mana, Bu? Dari Bengkulu ya. Dari Unik. Mahasiswa ya. Ya. Semester berapa? Baru tamat. Lulus kemarin, Pak Icel tuh. Ini ada air pancur kan. Ini kelopaknya Rafflesia. Ini deh Rafflesia. Ini kawan-kawan, ini ada 5 kelopak ya. Rafflesia itu jarang lebih dari 5 kelopak. Kelopaknya sudah oranye sudah menghitam, karena ini sebentar lagi ya, besok udah mulai layu ya. Ya umurnya ya paling 1 mingguan. Ini 1 minggu masih utuh juga artinya. Ya sudah mulai mengering. Di klop. Hah? 2 minggu lagi ya Pak Kali ya. Ini kalau kita lihat di sisi sebelah sini. Ini kelopaknya itu ada bintik-bintik ya. Ada bintik-bintik yang kasar ya. Bintik-bintik kasar. Dan di atasnya ada apa sih? Nah, itu ada lubangnya. Tapi ini nggak begitu berbaun ya. Baunya cuma bau amis Pak. Oh, di darah ya. Biasanya orang bilang kayak apa namanya, buntang gitu. Oh itu yang ini Pak, Amorphophallus atau bunga bangkai. Bangkai ya. Ini apa namanya, bintik-bintiknya ada yang halus, ada yang kasar ya. Nah, para pengunjung. Ini para penjaganya nih. Siapa nama Pak? Saya dengan Holidin Holidin. dari Lembaga Peduli Puspa. Apa Pak ya? Anda juga sama? Enggak. Ini pengunjung. Pengunjung.
Ini kawan-kawan. Artinya tapi ini diameternya tidak begitu besar ya. Iya, kemarin Pak waktu lurus kelopak itu 73 cm, Pak. Oh ya sudah ini sudah Kita mengukurnya waktu ini kelopak sudah apa namanya? lurus dia. Mulai bekung ya, sudah mulai bekung. Artinya sudah mulai turun nih kelopaknya. Kalau menurut saya itu enak yang melengkung begini. Kayak gini ya? Ketimbang yang dia masih lurus Oh, waktu lurus kemarin 73 ya? 73 cm. 10 cm. Ya, artinya maksimalnya kan pernah ditemukan 110 cm ya. 1 meter lebih. Kita di sini 102 kemarin. Pernah 102 ya? Nih kawan-kawan. Halo kawan-kawan. Terima kasih masih mengikuti vlog kami. Di sini tadi sudah kita lihat manusia yang sudah berumur 70 hari, 7 hari gini. 7 hari dari sekian ini. Bapaknya sudah mulai menurun dan menjelang layu juga. Sudah mungkin besok belum membusuk. Nah, waktu membentang kemarin itu lebarnya diameternya sekitar 73 cm. Nah, untuk berikutnya ini sudah ada tunas baru ya. Ini diramalkan 2 minggu lagi, ya. 2 minggu lagi akan muncul mekar lagi bunga rafflesia. Di sini ada calon itu ada 2 titik nih. Ini kalau ingin lihat apa namanya, lihat bakal apa namanya bunga rafflesia. Ini cikal bakal ini 2 minggu lagi akan tumbuh kawan. Nah ini satu, kemudian lagi di situ ada satu. Artinya ini ada 2 ya, ini 1. Kemudian Sekali Pak ada Pak. Yang sebesar kelereng nih. ya Masih butuh waktu tahunan kalau yang sebesar yang kelereng. instal kaleng itu ya. Ya. Oh itu tahunan ya. Ya. Oh yang 2 minggu lagi itu yang ini ya. Bukan Pak di atas sana. Oh, kalau ini? Masih 3 bulanan. Oh ini bukan 2 minggu, maaf kawan-kawan. Ini masih 3 bulan lagi ya. Kalau itu masih 2 tahun. 1 tahunan. 1 tahun malahan yang Kecil. ini kecil ini. Kalau yang 2 minggu lagi itu sudah sebesar kelapa. Lebih Pak. Oh, lebih besar ya. Sebesar bola apa? Oh sebesar bola kaki malahan ya. Oh artinya semakin dekat artinya semakin besar ya. Perkembangannya terus kita. Oh ini kawan-kawan, artinya seakan-akan rafflesia itu tumbuh di tanah ya. Sebenarnya di bawah apa nama cikal bakalnya ini ada inangnya ya. Ini Pak yang ini. Inangnya yang mana tuh? Oh ini inangnya. Ini inangnya ya. Ini kawan-kawan. Kalau menurut Pak Holidin ya. Iya. Kalau Pak Holidin ini inangnya. Kalau kita di sini bahasa Ya. ini batang ini atau tetrastigma ini yang menghasilkan bunga. Jadi Oh. bagian daripada ini. Iya. Di mana ada rafflesia di atas. Kayak ini. Ya. Yang dari batang. Itu kan ke sana. Oh, Nah ya. itu cikal bakalnya ada Dari 2. batang ini ke bawah Pak ya. Nah ini yang di akar. Kalau ini masih di batang. Oh ini masih di batang ya. Ya. Kalau yang itu yang di akar Pak. Yang Oh. Ini inang. Ini pohon apa inang ini Pak? Kalau bahasa di sini kan pohon sekedai, Pak. Jadi pohon kami sekedai, ya? menganggap bahwa ini adalah bunga sekedai. Jadi Oh iya, kan karena ada dipanen- lagunya tuh ya. Mas Iya. gede itu ya. Ya. Apa? Nah, Iya, yang benar. dulu ditemukan oleh Raffles ya di Bengkulu. Jadi Bunga sekedai. inilah dipatenkan bahwa ini Rafflesia arnoldi. Iya. Jadi situ. Tapi di pohon lain tidak mau ya Pak ya? Enggak pernah, belum pernah Pak. Belum pernah Makanya di kami pohon lain. dari Lembaga Peduli Puspalangka dan Puspalangka. Lingkungan, Ya. kami mencoba menumbuhkan ini sudah lumayan banyak di taman konservasi kita. Nah, selama kurun waktu 23 tahun kita berbuat di konservasi. Iya. Jadi kemarin mulai muncul ada di 2013 tanaman kita itu yang hasil tangkaran. Kemudian kemarin di 2021 dia berhasil mekar. Itu yang ditangkarkan di Kabupaten Kata. Bisa ditangkar Pak ya? Ya itulah kalau versi kami seperti itu Pak. Tapi menangkar itu setelah tumbuh seperti itu ya? Seperti Bukan Pak, kita ngambil Dari dari pohon pucuk muda itu Pak. Jadi kalau kita ngambil itu justru kita merusak. Jadi bukan pelestari. Kemudian kalau kita memotong ini juga tetap kita membuat punah ini. Punah ini. Nah, Akhirnya? jadi pucuk mudanya yang pucuk kita- mudanya itu populasi gitu enggak? Ya bahasanya saya hampir mirip nggak ngerti gitu ya? cuman ya seperti itulah kondisinya. Masih ada Itu yang suspek ya, berarti apa namanya bunga sekedai ini dulu yang
harus dilindungi gitu ya. Iya, Dari bunga sekedar inilah timbul Rafflesia itu. dari situlah sebenarnya. Dari zaman dulu kan nenek moyang kita namanya itu, Pak. Tapi kalau saya baca-baca di Google tadi Iya. bahwa Rafflesia ini kan seperti sudah dia mengembang, dia kan mengundang Serangga. serangga Iya. untuk penyerbukan, ya kan? Nah, ya. Apakah penyerbukan itu nanti kalau berhasil ada sekali bakal kayak gitu maksudnya? Iya, memang ya itu kalau menurut ilmuwan ya, bisa jadi Pak ada penyerbukan kan. Di Iya. sana jadi dia akan membuat calon-calon bunga yang baru. Baru ya. Tapi kalau selama ini kan mitosnya luar biasa itu Pak. Nah, dia penghisap darah, pemakan bangkai, pemakan serangga segala macam kan itu luar biasa. Ya, mungkin di sisi ini juga kita bisa memetik hikmah di tanggapan-tanggapan seperti itu Pak. Iya. Karena apa? Supaya mungkin Rafflesia ini jangan diganggu oleh tangan-tangan yang jahil. Itu mungkin Iya. hikmah di situ kan. Orang tua dulu kan kayak gitu kan. Cuman Untuk menasihati menurut itu, saya ya. berlebihannya luar biasa. Ya bagus juga lah. Mungkin pengetahuan untuk melarangnya itu juga hukum juga dulu masih terbatas. Nah, sementara Rafflesia arnoldi kami menangkalkan juga Amorphophallus atau bunga bangkai, Pak. Jadi di konservasi kita ada 7 spesies Amorphophallus. Yang tinggi ya. Iya, yang tinggi. Kita yang Amorphophallus titanum, Pak, itu endemik Sumatera dan gigas, Amorphophallus gigas. Iya. Jadi itu adalah tanaman endemik Sumatera. Iya. Itu rata-rata mekar di angka 3 meteran itu ketinggiannya dan diameter bisa 150 cm. 150 cm. Iya. Tingginya berapa meter Pak? Bisa kalau yang titanum Pak rata-rata di angka 3 meter. Tapi kalau Amorphophallus gigas bisa di angka 5 meteran. Cuman di konservasi kita belum 5 meter, baru 4 meter 35 waktu mekar itu. tinggi ya. Amorphophallus gigas. Nah, itu Kita yang udah tahu ukuran kan kita itu kalau masuk hutan ketemu kayak gini. kita itulah tahu yang ini kemarin Rafflesia. dijadikan suatu perangko perangko Kita lihat 3000 itu di oleh permukaan teman kita dari ada komunitas itu. Iya. Itu bunga dari taman konservasi kita, Pak. Kalau udah segitu kan udah bisa kita prediksi. Amorphophallus ya? Amorphophallus, Berapa bulan lagi kalau dia Amorphophallus nggak itu gagal sama- dia mekar gitu. Rafflesia. Rafflesia itu satu spesies nggak? Beda, Pak. Lain Jadi, spesies dia. jadi itu juga kadang-kadang yang membuat dulu ditulis di buku kita Iya. sering membaca waktu sekolah Iya. bahwa Rafflesia itu ya bunga bangkai, bunga Iya. bangkai ya Rafflesia. Ternyata itu adalah dua tumbuh-tumbuhan yang berbeda, Yang berbeda. dan sangat jauh sekali perbedaannya. Kalau Rafflesia dia tumbuh-tumbuhan yang merambat, kemudian kalau Amorphophallus dia itu berkembang biaknya di umbi, dia punya umbi. Rafflesia juga udah banyak. Amorphophallus Itu udah pernah Bunga belajar, bangkai itu, Pak. tapi bukan belum sempat mekar. bukan seperti parasit tadi bukan ya? Bukan. Dia punya umbi sendiri ya. Dia punya umbi sendiri. Berarti enggak Tumbuhannya belum. bukan parasit ya Bukan. jenisnya. Jadi dia gini Pak, dia dua siklus pertumbuhan yang unik. Oh, dua siklus yang unik ya. Karena fase vegetatif pohon dan fase generatif bunga Ya. tumbuhnya silih berganti di titik yang sama atau di umbi yang sama. Nah, itu kalau Amorphophallus. Ada juga siklus itu. Itu kita memindahkan. ada kalanya dia setelah kondisi tidur itu Ya. dia istirahat bahasanya kan. Ya. Istirahat jadi untuk tadi meneruskan kalau dari vegetatif tadi dia akan meneruskan ke generatif, nanti dia ada fase tidur, fase istirahatnya. Iya, iya. Malah kan di Jakarta juga tumbuh. Iya, iya benar. Karena laborasi taruh itu. Ini kalau bunga-bunga kayak gini Di sebagai apa namanya Profesor Renal lembaga peduli Puspa Langka dan Puspa Langka. Jadi ini biasanya lembaga ada kita pelaporan-pelaporan dari cabang. Iya. cabang. Iya, kita selalu laporkan Pak ke BKSDA, kemudian saya kan dihonorkan juga di kehutanan, jadi saya Iya, buat Anda laporan honor, ya. ke kehutanan. Honor. Tapi mohon maaf lah, bukan tidak mensyukuri Pak. Ya. Jadi ada honor di angka 2 juta itu kan. Ya. Saya punya teman 9 orang. Jadi saya bagi rata. Ini boleh tanya dengan Bagi- Pak Burman. gitu ya, membantu. 9 ya bisa lah buat beli-beli secangkir kopi atau apa. Ya itu. Berarti ya cuma 200 ribuan ya kalau enggak ya. Gimana Pak? Kali bagi-bagi ya. Iyalah Pak, nggak mungkin saya menikmati sendiri walaupun itu sedikit. Iya. malam nggak dikontrol. Kalau menurut Bapak Pak, artinya Rafflesia ini kira-kira ada ancaman gangguan, Oh, ancaman banyak sekali, Pak. soalnya akan musnah karena apa gitu kira-kira. Ya bisa bakal musnah tuh.
Nah, makanya inisiatif kita menangkarkan itu. Jadi kita udah ingin menangkarkan itu supaya nggak musnah. Musnah tadi ya. Walaupun nanti ya terganggu di sini mungkin tempat lain bisa. Ya itu kan yang lebih bagus bisa kita. terganggu di tempat sini di Iya. penangkaran kita udah mulai tumbuh Iya. besar gitu, maksudnya begitu. Jadi jangan sampai ya musnah. generasi kita sekarang bisa menikmati. Iya. Generasi yang berikutnya nanti setelah kita mungkin nggak bisa menikmati. Menikmati lagi. Ya, tinggal cerita Ya saja. tinggal cerita ya. Seperti apa Rafflesia. Paling bisa baca di buku, nonton Iya. di TV. Ini bunga Rafflesia. Kalau beracun enggak? Racun enggak? Mungkin seperti Bapak omong tadi demi keamanan dari kan. Ini kan masih ada mitos bunga Rafflesia ini untuk obat. Itu yang jadi bisa di sisi lain ada Kadang-kadang memang kadang-kadang di situ ada serangga yang mati di dalam itu kadang-kadang ada. Iya. Karena bukan dia keracunan. Dia cuma terjebak karena di dalam itu ada serabut-serabut dan lendir-lendir. itu ya. Dia lengket di situ. Iya, lengket. Bukan karena beracun. Iya benar Bapak. Ini kawan. Tahun 2000 berapa itu ada yang besar itu. Jadi orang Ceko ya kemarin itu. Iya, Ceko. Nah, Ceko itu kepalanya itu dimasukin bisa masuk kepala itu. Dia mau tahu emang benar-benar beracun. Oh, seperti itu ya. Malahan Ya, yang besar Pak ya. Dia mahasiswi di Bali ya. Besar itu. ada dia Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. We both know how to swim, no worries as we'll fall now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I know I'm not easy. I drag you out your mind. And there are days I hate you, but baby, you're still mine. Ayo kawan-kawan. Ini jalannya cukup becek ya. Ini masih banyak pohon-pohon besar di lokasi. Terasa kelembaban udaranya karena di jurang ya, di apa namanya, di bawah jalan lintas tadi. Nah, lihat perjuangan salingnya Sama Pak Burman. sama Pak Burman. Nyusul ada guide-nya kawan, guide-nya Pak Burman yang setia. Ini tadi ada suara siamang ya. Halo kawan-kawan, kami telah tiba di atas ya, dari bawah tadi 300 meter dan jalan pulang cukup menantang ya, mendaki jalannya licin dan cukup terjal juga, dan kami mengucapkan terima kasih kawan-kawan masih mengikuti perjalanan kami, dan jangan lupa dukung channel kami ini semua supaya ya channel ini tetap terus dapat berkembang, dapat memberikan ya hiburan dan inspirasi kawan-kawan semua. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng ya, serta bagikan pada kawan-kawan yang lain. Dan kami ucapkan terima kasih
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ciao. Let's take it.